setelah dikukuhkan PKP secara jabatan, ada pengukuhan pencabutannya juga, ya pasti ya. Cuma memang akan menjadi dilema teman-teman, akan menjadi pertanyaan itu adalah ketika teman-teman nanti bertanya itu, bagaimana Pak kalau seandainya apakah mungkin PKP secara jabatan ini dikukuhkan dengan sprint, surat perintah pemeriksaannya adalah surat perintah pemeriksaan menguji kepatuhan. Ya sangat mungkin gitu loh ya, sangat mungkin. Saya pernah melakukan itu di mana memang saya surat perintahnya itu untuk menguji kepatuhan, ya bukan tujuan lain ya. Tapi di dalam dari menguji kepatuhan itu ada produk hukumnya berupa SKP atas penetapan secara jabatan. Nah, kenapa bisa dilakukan itu? Karena sprintnya adalah menguji kepatuhan. Terhadap menguji kepatuhan itu di sana ruang lingkup pemeriksaannya adalah all taxes, ya seluruh jenis pajak. Sehingga atas seluruh all taxes itu maka saya uji. Ketika saya pada saat itu menemukan sebuah omset itu di atas pada saat itu di atas 600 juta masih ya, karena di bawah tahun 2014 kejadian itu. Itu kejadian terhadap seorang pedagang di Tanah Abang ya, di Tanah Abang, yang dia itu hanya mengakui omsetnya itu kurang lebih hanya 500 juta setiap tahunnya supaya tidak jadi PKP. Padahal ketika dia audit itu, dia punya omset itu lebih dari 600 juta, bahkan hampir 4 miliar pada saat itu. Sehingga atas 4 miliar itu ditetapkan secara jabatan. Secara jabatannya bagaimana Pak? Ditentuannya adalah dulu di PMK 68 itu, 68 tahun 2010 ya, itu adalah dia dengan cara mengurangi batasan penetapan pajak, batasan pengusaha kecil. Jadi omset 4 miliar dalam setahun itu adalah setelah diuji itu adalah objek PPN juga. Jadi penghasilan dari sudut pandang BPH dan kebetulan menjadi objek PPN juga dari sudut pandang PPN-nya. Sehingga atas 4 miliar itu dikurangkan dulu dengan 600 juta, ketemu 3,4 miliar, kemudian 3,4 miliar itu dikalikan 10%. Itulah produk pokok pajak yang harus dibayar dia, ditambah dulu sanksi 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Sehingga diterbitkan penetapan pajak atas pembukuan PKP secara jabatan. Nah, kalau seandainya Pak pemeriksaan itu terjadi di 2013 tadi, kemudian pemeriksaan itu terjadi di tahun 2015 misalkan, apakah ketika pada saat tahun 2015 itu berlangsung, bisa nggak itu SKP diterbitkan, ditetapkan secara jabatan, dan tahun 2015 itu sendiri ternyata omset dia tidak melebihi dari batasan PKP. Karena apa? Tahun 2014 kan berganti, bukan 600 juta lagi, tetapi 4,8 miliar. Ya. Nah, ketika 4,8 miliar itu naik, ya dari dia kita tetapin 4 miliar di tahun 2013, kemudian ditetapkannya pada saat 2015 sendiri sudah berganti batasan pengusaha kecil menjadi 4,8 miliar. Tentunya setelah ditetapkan secara jabatan itu bagaimana Pak? Ya mundur ke belakang. Hanya saja secara administratif NPPKP-nya itu terbit pada saat SKP terbit. Gitu ya. Jadi secara administratif NPPKP-nya itu terbit di tahun 2015, let's say lah di tanggal 5 Agustus 2015 misalkan ya. Di tanggal 5 Agustus 2015 terbitnya nota penghitungan beserta SKP-nya. Dan begitu juga nomor NPPKP-nya terbit di 5 Agustus 2015. Hanya saja nanti di situ ada keterangannya berlaku surut sejak tahun 2013. Nah, apakah ketika SKP itu terbit, kemudian wajib pajak melakukan pembayaran, dan ternyata di 2015 itu omsetnya tidak melebihi dari 4,8 miliar, apakah setelah dia menerima SKP, apakah sudah dibayar atau tidak, kemudian dia mau mencabut PKP-nya, boleh? Ya boleh. Karena kebetulan tahun 2015 itu dia sudah di bawah batasan pengusaha kena pajak, artinya masih masuk ke pengusaha kecil. Gitu ya, karena omset yang terbuka itu 4 miliar dan tahun 2015 sendiri omsetnya adalah tidak lebih dari 4 miliar, 4,8 miliar. Jadi ditetapkan secara jabatan dan langsung bisa dilakukan pencabutan sama dia. Jadi penetapan secara jabatan fungsinya adalah untuk mengkolek pajak, ya, terutama PPN-nya, karena adanya kewajiban secara undang-undang. Ya, itu terkait dengan PKP secara jabatan.
Tapi kalau seandainya dia tidak dilakukan pengujian terpisah, Pak, pemeriksaan secara terpisah, tidak dilakukan pemeriksaan atas menguji kepatuhan, apakah bisa dia berdiri sendiri untuk tujuan lain? Sangat bisa. Jadi, tapi hanya saja nanti pengukuhan PKP secara jabatan ini ketika dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain, dia hanya memberikan rekomendasi bahwasannya wajib pajak ini terdapat kewajiban perpajakan sejak tahun 2000 sekian. Otomatis nanti dikukuhkan secara jabatan dan sejak itulah diterbitkan nanti untuk SKP. Jadi nanti yang terbitkan nanti SKP-nya AR ya. Itu dia untuk tujuan lain. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Terkait dengan menguji kepatuhan ya, itu dia. Izin bertanya Pak. Ya, monggo. Tapi fokusnya bukan di pemeriksaannya Pak, tapi di pengukuhan PKP secara jabatannya Pak. Di mana? Suara kecil banget Mas. Bukan di pemeriksaannya saya bertanya, tapi di pengukuhan PKP secara jabatannya tentang pengkreditan pajak masukan Pak. Di pasal 9 ayat 8 kan dibilang bukan 9 ayat 8 atau 9 ayat 2 Pi? Sebenarnya 9 ayat 8. Undang-undang PPN ya, oke lah. Undang-undang PPN yang Omnibus Law. Gimana, ada dibilang tentang tidak boleh mengkreditkan yang pajak masukan yang sebelum dikukuhkan. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya nih dikukuhkan secara jabatannya kayak tadi Pak, udah lewat 2 tahun baru dikukuhkan secara jabatan. Sementara pajak masukan kan ada ketentuan yang 3 bulan itu Pak. Itu tabrakan apa Pak ya? Ini dalam konteks sebelum Undang-Undang Cipta Kerja? Iya Pak, sebelum Cipta Kerja. Nah, gini, dahulu itu PPN itu saklek. Jadi kalau dia sebelum di PKP kan, ya semua pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Udah, selesai. Jadi dihitung PK-nya saja. Makanya orang dulu tuh wajib pajak paling sakit itu ketika barang yang diserahkan itu adalah barang kena pajak, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan atas pemeriksaan tersebut ternyata ditemukan objek PPN dan melebihi batasan pengusaha kecil. Itu paling sakit banget. Kenapa? Dia hanya dihitung sudut pandangnya PK. Sehingga memang saya sendiri jujur kalau dulu pada saat di awal-awal saya sebagai pemeriksa pajak ya, itu senang karena apa, temuannya besar, pasti SKP-nya besar. Tapi kita harus berpikir juga teman-teman, sudut pandangnya adalah apakah memang apakah memang sebesar itu beban yang harus ditanggung dia, gitu ya. Sudut pandang keadilan. Meskipun nanti akan ada challenge lagi dari mereka-mereka yang selama ini patuh. Ya. Dalam konteks apa ya? Kami selama ini patuh PKP. Dan ketika kami PKP, kami memungut dengan teratur PPN-nya. Ketika kami jual, kami pungut sebesar 10%. Tentunya karena kami patuh, kami boleh dong mengkreditkan pajak masukan kami ketika membeli. Maka atas sisi itu kami setorkan ke negara. Karena sebetulnya hakikatnya PPN itu kan adalah atas value added. Sehingga pajak yang dipungut pun sebesar value added. Sebenarnya beda tipis dengan PPH. PPH itu hanya menyetorkan sisi dari margin keuntungan. Dikenakan di situ. Nah, cuma kita akan membahas kalau misalkan PPN itu value added itu lebih besar maknanya dibandingin dengan income tax laba bersih ya. Lebih besar maknanya dibanding laba bersih. Nah, kembali lagi. Itu pasti ada perdebatan seperti itu. Tapi memang dalam kenyataannya kita tahu sendiri juga wajib pajak di Indonesia ini tidak semuanya berpemahaman pajak, berpendidikan cukup baik saja masih banyak. Gitu ya. Sehingga dengan tingkat pendidikan yang belum mumpuni juga pemahaman atas pajak pun masih minim. Ya. Ini memang yang tugas DJP dan dari dulu tugas DJP itu nggak kunjung-kunjung selesai terkait dengan edukasi. Sehingga memang akan menimbulkan dilema Mas ketika kita memungut sebesar 10%-nya saja.
Sudut pandang pemerintah senang-senang aja ngerbitin SKP. Tapi kan kadang-kadang kita harus memposisikan diri kalau seandainya saya menjadi wajib pajak, saya hanya jual beli biasa, ya. Untung yang saya ambil pun paling sekitar 1%. Let's say lah barang yang saya jual itu 10 juta. Tapi kan untung saya 1%. Kalau untung saya 10 juta atau 1% dong cuma 100.000. Kemudian ditemukan oleh orang pajak itu menjadi omset dan kebetulan saya harus bayar PPN-nya juga. PPN-nya berapa sih? Ya 10 juta itu dikali 10%. Berarti kan 1 juta. 1 juta yang harus saya tanggung. Padahal beban keuntungan saya bersih itu cuma 100.000. Itu kadang-kadang yang sudut pandang keadilan yang agak sedikit mengusik. Ya, sudut pandang keadilan untuk menetapkan pajak dia. Meskipun nanti tadi saya sampaikan ada sudut pandang keadilan dari sudut pandang yang patuh, ya, wajib pajak yang patuh. Nah, sehingga memang kami kalau pada saat pemeriksaan itu sama, Mas, nggak bisa dikreditkan. Karena bahasa tertulis di dalam undang-undang itu sudah jelas. Pajak masukan yang ditemukan sebelum menjadi PKP tidak bisa dikreditkan. Titik. Selesai. Jangankan sebelum jadi PKP. 9 ayat 8 sendiri, kalau itu kan di dalam 9 ayat 2 atau ayat 3. 9 ayat 8 sendiri pun, 9 ayat 8. 9 ayat 9 pun ngomong, kalaupun dia PKP, kemudian dia sudah membebankannya sebagai HPP, karena ketidaktahuan dia misalkan, dibebankan sebagai HPP, atau dia tidak membebankan sebagai HPP, tapi tidak mengkreditkannya, ditemukan pada saat pemeriksaan, ya sudah, apes. Nah, pajak masukannya Pak, ya kan, nggak bisa juga ya? Oh iya, iya. Nggak bisa, karena undang-undangnya saklek. Nah, 9 ayat 9 itu udah tegas mengatakan. Jadi kalau misalkan wajib pajak mau niat betulin nih, mau niat betulin, kemudian sudah surat perintahnya terbit dulu disampaikan, maka udah faktur pajak masukan yang dia punya ini hangus. Selesai. Nggak ada artinya. Padahal saya udah benar bayar loh Pak. PPN ini, hanya saja saya belum memasukkannya dan keburu Bapak periksa. Ya sudah, ini hangus. Nggak bisa jadi apa-apa. Itu dulu yang saya protes, pada saat dulu masukan terkait dengan undang-undang nomor, berapa undang-undang PPN itu terakhir? Undang-undang nomor, kok saya ngeblank. Kalau undang-undang PPH kan 36 ya, kalau undang-undang PPN itu undang-undang nomor berapa ya? 42 2009. 42 2009 yang berlaku 1 Januari 2010 ya, kan ditunda itu ya. Nah, itu dulu waktu masukan itu sudah pernah saya email dulu Direktur Peraturan. Kenapa tidak ada equal treatment antara PPH dan PPN? Kenapa? PPH itu sangat, mohon maaf, tanda kutip barbar lah. Dia nggak niat mengkreditkan misalkan, karena dia tidak mau ketahuan omsetnya. Ya. Kemudian ditemukan pada saat pemeriksaan ternyata omset itu ada. Dia boleh mengatakan, Pak, atas omset itu ada bukti potongnya, Pak. Tolong Pak, dikurangin pajaknya dengan bukti potongnya. Bisa masuk, bisa. Itu dijamin dengan PP 94 tahun 2010 di pasal 16-nya. Dan pasal 20 Undang-Undang PPH itu nggak pernah membatasi diri. Itu yang saya kritik. Pada saat Undang-Undang 42 itulah. Ternyata kan nggak berubah juga. Karena berdampaknya harusnya dalam pemungutan pajak itu kita punya treatment yang sama. Itu sama-sama kredit pajak. Ya kan? Itu yang perlu dikritisi. Akhirnya dengan Undang-Undang Omnibus Law, didim, lebih patah lagi. Didim 80%. Ya kan, Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan didim, kalau jika misalkan ditetapkan pada saat pemeriksaan, kemudian PKP itu dikurangi dengan 80%. Selesai ya kan. Ini pada saat kita bicara pemeriksaan ya Mas ya. Tapi kalau pada saat pemeriksaan bukti permulaan, sangat fair. Jadi meskipun dia tidak bisa mengkreditkan, ya sudah ada PPN yang dibayarkan sama dia, ditemukan pada saat pemeriksaan bukti permulaan, maka atas PPN itu sepanjang memang dia sudah bayarkan, memang itu haknya, dan faktur pajak itu tidak cacat, maka sepenuhnya boleh dikurangkan sebagai pengurang. Nah itu dia. Kenapa? Pemeriksaan bukti permulaan itu tujuan untuk pidana. Pidana itu mencari keadilan. Jadi kalau dia memang sudah bayar, ditemukan omset itu dikalikan 10%, kemudian akan ditanya juga, waktu beli barang ini apakah ada PPN-nya? Ada Pak, ini PPN-nya semuanya. Tinggal diuji sama suppliernya. Benar nggak? Kamu ketika menjual barang ke dia, sudah memiliki PPN sebesar 10% dan benar nggak di faktur, Bu? Ya benar Pak. Dia transfer uangnya, kemudian kami serahkan barang ke dia. Sudah, boleh dikurangin. Ini bedanya. Ya.
Ini bedanya. Dan itu ada surat sendiri dari Direktur Penegakan Hukum di tahun Baik, Pak. 2000. Ya. Terima kasih penjelasannya, Pak. Dan Ya. satu lagi, Pak. Ya, Kayak ya. soal kemarin. Agak sedikit kecil lagi, Mas. Gimana? Bertanya sedikit lagi, Pak. Kayak soal kemarin itu kan nggak jelas apakah WP-nya PKP apa enggak. Lalu sebaiknya gimana menyikapi itu, Pak? Apakah kalau nanti ujian, apakah berarti kita asumsikan dikukuhkan secara jabatan, terus sprintnya dilakukan perubahan, Pak? Gini, PKP secara jabatan, apakah sprintnya dirubah? PKP secara jabatan, maksudnya sprintnya dirubah gini. Kalau ruang lingkupnya adalah pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan, pemeriksaannya adalah untuk menguji kepatuhan dan ruang lingkupnya adalah seluruh jenis pajak atau teksis, maka nggak perlu dirubah lagi. Makanya saya bilang tadi, menguji kepatuhan itu bisa mencakup menetapkan itu lebih luas, ya. Gitu, ya. Jadi nggak perlu dirubah lagi. Itu ya. Terima kasih penjelasannya. Ya, ya. Ada lagi teman-teman? Nah, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan ya. Kemudian ada juga wajib pajak yang mengajukan keberatan. Kalau keberatan diperiksa, Pak, ya untuk mengecek nanti, meneliti dokumen-dokumen terkait dengan keberatan bandingnya, keberatannya dia, prosedur yang dilalui dia. Karena ini kan tujuan lain itu untuk dalam rangka menjalankan administrasi undang-undang. Sehingga sah-sah saja, kan produk hukumnya tidak ada. Dia hanya menguji kepatuhan saja, tinggal rekomendasi nanti apa. Gitu ya. Terus kemudian pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan itu. Misalkan dalam sebuah industri, ya diperiksa semuanya, tapi pemeriksaan untuk tujuan lain. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa sih benchmark dia sebenarnya. Gitu ya. Benchmark dia, laba bersihnya dia berapa untuk sektor industri itu. Artinya variabel persentasenya mencolok banget atau enggak. Nanti kan di-average-kan. Di-average-kan itu artinya untuk industri ini diperolehlah norma penghitungan hasilnya itu sekian. Sehingga itu untuk memberikan rasa keadilan untuk wajib pajak ketika ditetapkan secara jabatan atau dia mau menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Kemudian mencocokkan data dan atau alat keterangan, alket ya. Jadi ada data pihak ketiga, kita perlu menguji dengan pihak lainnya apakah benar data ini atau tidak. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Apa sih daerah terpencil? Hampir sama kriterianya dengan kalau Anda membaca terkait dengan daerah terpencil yang masuk kategori natural dan primatan yang boleh dikurangkan. Ya. Nah, di daerah terpencil ini perlu diuji karena nanti apa? Daerah terpencilnya terkait dengan mendapatkan fasilitas, termasuk juga tadi ya natural dan primatan yang boleh dikurangkan. Kemudian ada kriteria pemeriksaan lainnya, penentuan satu lembaga pajak terutang ini untuk menentukan terpusat atau tidak, ya karena PPN kan mengenal sentralisasi atau desentralisasi. Kemudian pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak ya, dalam rangka penagihan pajak untuk memastikan memang terkait dengan wajib pajak itu masih ada atau tidak. Kemudian jadi hanya untuk legalitas saja sebenarnya dia perlu dilakukan pemeriksaan itu. Termasuk untuk dalam rangka ngecek aset-asetnya. Penentuan saat produksi dimulai. Nah, saat produksi dimulai ini nanti kaitannya dengan nanti ada juga di pasal 9 ayat 4 ya, Undang-Undang PPN kelihatannya. Kalau dia gagal produksi kan penaltinya di sana. Kemudian itu dia untuk memulaikan produksi saat mulainya produksi. Atau bisa juga nanti terkait dengan pengkreditan pajak masukannya ya. Penentuan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan fasilitas perpajakan. Nah kan kalau kita lihat di pasal 31 ya, itu kan ada fasilitas perpajakan berupa kompensasi kerugian yang dipercepat ya. Sehingga untuk itu memastikan saja apakah memang kompensasi ini haknya dia atau tidak. Kemudian ada juga yang 3 terakhir ini terkait dengan tax treaty ya. Permintaan informasi negara mitra tax treaty ya, treaty partner ya. Misalkan ada wajib pajak dia, sebuah negara, let's say Belanda menyatakan wajib pajak dia benar nggak punya penghasilan di sini. Untuk menguji itu secara legal formal ya, maka terbitlah surat perintah.
Sehingga dari surat perintah itu kan pemeriksa bisa agak sedikit leluasa untuk menjalankan tugasnya. Tugasnya terkait dengan permintaan atas trading partner tadi. Termasuk juga atas mutual agreement prosedur dan advance pricing agreement. Ini biasa terkait dengan transfer pricing. Sampai sini ada mau tanyakan teman-teman? Nah, jenis pemeriksaan tujuan lain ini sendiri pun ada dua ya, pemeriksaan lapangan dan kantor. Kalau pemeriksaan lapangan itu ya bagaimana Pak? Kalau mau digaris besarkan ya hampir sama dengan tujuan lain. Anda turun ke lapangan juga, Anda juga bisa mengkolek data dari sana. Tapi tadi ya, umumnya dia tidak bisa menerbitkan produk hukumnya berupa ketetapan pajak, hanya berupa usul dan saran rekomendasi saja. Karena tadi kalau kita lihat tadi kan rekomendasi seperti NPWP dicabut, pencabutan NPWP ada surat dari wajib pajak, maka rekomendasi nanti kepada seksi pelayanan NPWP tersebut bisa dicabut, gitu ya. Kemudian atau NPWP demikian juga, atau penentuan wajib pajak daerah terpencil, maka nanti dia memberikan apa tuh namanya rekomendasi ya wajib pajak ini memenuhi persyaratan dengan wajib pajak daerah terpencil sehingga layak mendapatkan fasilitas kan gitu ya. Kalau kantor ya nggak bisa kemana-mana, hanya ditemukan di kantor saja selesai. Umumnya tadi pencabutan NPWP atau BPKP. Dia dipanggil ke kantor, kemudian ditanyain, ya ditanyakan terkait dengan persyaratannya. Sama ketika saya kemarin juga pada saat saya menikah itu, saya minta agar NPWP istri saya dicabut, ya. Karena saya tidak mau, karena baik saya maupun istri saya apa namanya tuh, hanya satu pemberi kerja. Ketika satu pemberi kerja kan harusnya penghasilan dari istri itu bersifat final. Ketika dia bersifat final, untuk apa lagi punya NPWP kan begitu. Kalau dia punya NPWP malah buat kisru lagi kan, karena berdasarkan pasal 8 Undang-Undang PPK kan harus dihitung ulang lagi ya. Nah, maka saya mengajukan untuk pencabutan ke KPP, sampai di KPP nanti dipanggil. Kemudian dipanggil, tapi itu dalam rangka bukan ya wawancara ya, ada wawancaranya, bukan BAPK sih namanya. Jadi wawancara, ditanya-tanyain apakah benar suami dan istri yang sah. Nanti kita disuruh membawa misalkan legalitas berupa akte pernikahan, akte perkawinan, kemudian surat-surat lainnya, KK, KTP dan sebagainya. Ketika dia merasa yakin NPWP ini harus digabung jadi satu, ya sudah, rekomendasi dia adalah kepada seksi pelayanan agar dicabut NPWP istri dan diterbitkan NPWP baru yang sama dengan diterbitkan kartunya ya, bukan NPWP, kartu NPWP yang sama dengan suami. Karena Pak, kan istri juga harus megang NPWP untuk nanti disampaikan ke kantornya. Sehingga NPWP yang masuk nanti di kantornya adalah tetap NPWP suami, bukan istri lagi, gitu ya. Itu sistem singkatnya. Apakah standar untuk pemeriksaan lapangan, kantor mempunyai standar pemeriksaan sama dengan pemeriksaan menguji kepatuhan? Pada prinsipnya seorang fungsional pemeriksa itu pasti memiliki standar ya. Standar pemeriksaan, tiga standar umum, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporannya. Itu standar yang harus dijalankan. Nah, karena apa? Dengan standar pemeriksaan itu ada penjaminan kualitas mutu dari pemeriksaan tersebut dan apa yang harus capaian minimum yang harus dicapai dari situ. Standar umum itu seperti apa? Ya, ini pernah dibahas dulu juga untuk menguji kepatuhan, yaitu standar umum sebuah pemeriksa itu ya dia cukup terampil. Terampil itu diperoleh dari mana? Diklat teknis. Makanya seorang pemeriksa itu pasti sebelum dia akan menjadi fungsional pemeriksa itu harus menjalani sebuah diklat pendidikan dan pelatihan. Dari situ akan diperolehlah keilmuan oleh seorang pegawai tersebut. Keilmuan dan keterampilan itulah nanti digunakan untuk menjadi seorang fungsional. Ingat, fungsional itu adalah berdasarkan keahlian, ya, keahlian yang dimiliki, keterampilan dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian dari keahlian keterampilan itu diharapkan dia bisa menjadi objektif dan profesional. Ada yang mengatakan independen ya, objektif itu ada yang mengatakan independen dan ada yang objektif. Itu sebenarnya kalau kita melihat sudut pandang adalah secara kepegawaiannya. Sehingga memang harusnya inline standar umum ini dengan standar kepegawaian seorang fungsional. Karena auditor itu jabatannya adalah jabatan fungsional, bukan jabatan struktural. Ya. Sehingga di sini kalau kita lihat adalah keterampilan secara cermat dan sesama, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara, taat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini standar umum semuanya ya. Diklat teknis ini dia saya sampaikan tadi harus punya kompetensi yang cukup dari situ. Kemudian nanti
ngikutin setelah diangkat pun apakah harus ada diklat lanjutan? Ada. Makanya nanti biasanya setelah ini diklat, macam-macam diklat harus diikuti lagi oleh pemeriksa setiap tahunnya. Keterampilan secara cermat ini di clear secara satu persatu ya. Gangguan independensi itu seperti apa sih Pak? Pernah kejadian, tapi bukan dalam rangka pemeriksaan ya, pada saat saya sebagai penyelidik ya. Even sama saja sih sebenarnya karena jabatannya fungsional pemeriksa, tapi subunsurnya adalah saya sebagai penyidik. Kalau ini kan subunsur sebagai auditor. Hampir sama masalah independensi. Jadi pada saat itu atasan saya, supervisor saya mendapat surat penugasan, kemudian kita dipanggil sebagai tim di sana. Kemudian ketika saya saat itu menjabat sebagai ketua tim, ya supervisor saya menanyakan, ini ternyata kelihatannya alamatnya kok mirip dekat rumah saya ya. Terus dilihat namanya, lu ini tetangga saya mas. Ya sudah, dia langsung mundur. Saya minta surat perintah ini diubah. Maka surat perintahnya diubah, dia tidak ada di dalam surat perintah itu. Kenapa? Karena bagaimanapun pasti nanti ada sedikit gangguan independensi kepada dia, karena itu tetangganya langsung dan dia mengenal. Tentunya dia kan biasanya kalau sudut pandang kita bertetangga itu pasti akan menanyakan, loh kok Bapak meriksa saya? Tega banget sih Pak, tetangga diperiksa sendiri, kan begitu. Itu nanti akan menimbulkan ketidakakuran di tetangganya. Jadi dia mengundurkan diri. Bahkan pada saat saya memanggil orang tersebut untuk dilakukan BAP berita acara, beliau sendiri tidak akan pernah ada muncul, sehingga beliau seakan-akan tidak pernah ikut dan tidak pernah tahu. Ya, itu tujuannya ya. Jadi memang salah satu poin, atau misalkan pernah juga terjadi pada salah satu pejabat di tempat saya, sama tetangganya juga gitu ya, tetangga dia tanda tangan surat perintahnya, ketika dia melihat surat perintahnya dia tanda tangannya, tetangga saya mas. Kemudian membuat apa berita acara, fakta integritas sama berita acara, dia tetap independen dan tidak terikat dengan apapun dengan kewajiban dari tetangganya tersebut. Ya, ini bentuk-bentuk dari gangguan independensi, sehingga memang independensi itu bisa dari sedarah dan urusan satu derajat, berarti ada hubungan persaudaraan ya, memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kewajiban tersebut. Ya, kemudian juga memiliki kedekatan. Saya bilang tetangga-tetangga itu kan, keadaan atau kondisi tertentu yang lainnya membuat pertimbangan pemeriksa menjadi tidak dapat independensinya. Standar pelaksanaannya sama dengan yang sebelumnya. Di sini sebuah tim harus terdiri dari satu orang supervisor atau namanya ketua kelompok ya, itu sama saja. Atau kalau di tempat lain namanya kasatgas, kepala satuan tugas. Satu orang ketua tim, ya, satu orang atau lebih anggota tim, ya, dapat merangkap sebagai anggotanya. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktur Jenderal Pajak, tempat tinggal, tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak yang dianggap wajib pajak perlu pemeriksaan pajak. Apabila dilakukan di luar jam kerja, ya memang harus ada persetujuan dari pimpinan di unit kerja tersebut ya. Pelaksanaan pemeriksaan dikomunikasikan dalam bentuk KKP. Tujuan pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan sesama, ya, sama juga menyusun audit program dan audit plan ya. Jadi memang harus ada audit program dan audit plan-nya ya. Bagaimana audit plan dan audit program itu, saya rasa kemarin kan sudah sempat diujikan ya. Jangan sampai lupa lagi gitu ya. Ada yang menjawab biasa, ada yang jawab masih secara umum ya. Jadi memang Anda perlu pahami juga audit plan dan audit program itu bisa diubah sepanjang pemeriksaan itu tidak yang direncanakan di awal berbeda dengan kenyataannya pada saat dijalanin ya. Cuma waktunya berapa lama dan dilakukan oleh siapa, yaitu dilakukan oleh ketua kelompok atau supervisor. Kemudian nanti ditujukan kepada kepala unit kerja di situ. Kepala unit kerja di situ harus memberikan keputusan paling lama 3 hari. Itu ya teman-teman ya. Standar pelaporan pemeriksaan sama membuat laporan pemeriksaan. Hanya saja dia simple laporan pemeriksaannya tersebut karena ringkas ya, tidak memuat daftar temuan dan sebagainya. Maka di sini sekurang-kurangnya memuat identitas wajib pajak, penugasan pemeriksaan, dasar tujuan pemeriksaan, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan dan simpulan dan usul pemeriksaan. Ya hampir-hampir sama ya, tapi ringkas lebih simpel aja dia sih. Standar pelaporannya sesuai dengan kriteria pemeriksaan, rekomendasi yang diberikan telah memiliki dasar hukum yang tepat. Ya.
Nah, mengenai hak dan kewajiban dari wajib pajak atau pemeriksa pajak, kalau kita lihat di sini ya sama dengan dalam rangka menguji kepatuhan untuk tujuan lain ya. Kalau menguji dalam rangka menguji kepatuhan lain, apa yang menjadi kewajiban dari pemeriksa itu menjadi hak dari bagi wajib pajak. Demikian juga nanti apa yang menjadi hak bagi wajib pajak itu juga menjadi kewajiban, apa yang menjadi kewajiban di wajib pajak menjadi hak bagi pemeriksa. Ya, sebaliknya aja sih sebenarnya. Di sini kalau kita lihat menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan, jadi diberitahukan ya, menyampaikan. Jadi memang untuk surat pemberitahuan, bukan surat perintah ya, surat pemberitahuan itu memang disampaikan kepada wajib pajak, diserahkan, kemudian satu nanti yang ada di kita sebagai tanda terima. Nah, kalau kartu tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah itu memang cukup diperlihatkan. Diperlihatkan, kemudian nanti yang ditandatanganin adalah surat perintahnya, sudah diperlihatkan kepada wajib pajak, kemudian tanda pengenal itu cukup diperlihatkan saja, tidak perlu tanda terimanya. Kemudian memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim, kalau terjadi perubahan susunan tim, ya apabila ada mutasi atau pergeseran dalam lingkup dari unit kerja tersebut ya. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan, kenapa itu diperiksa, menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Jadi pada saat kuesioner itu apakah pemeriksaan, jadi itu sebuah kayak apa ya, feedback lah, apa yang dilakukan pemeriksaan itu, bagaimana tanggapan terhadap wajib pajak. Hanya kadang-kadang memang agak sedikit dilema teman-teman terhadap kuesioner ini apabila memang pemeriksanya memeriksa cukup strict, memang tidak ada apa-apa ya, tapi wajib pajak merasa risih dan terganggu sehingga kuesioner ini pun diisi secara tidak objektif. Ini yang membahayakan juga sebenarnya. Satu sisi kuesioner ini memang sebagai alat kontrol untuk pimpinan untuk melihat apakah pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan ini benar atau enggak. Tapi di satu sisi ketika terjadi ketidakobjektifan wajib pajak ketika mengisi ini bisa jadi karena sakit hati ketetapannya. Yang kedua sakit hati karena memang wajib pemeriksa pajak tidak bisa dinegosiasi. Ini yang menyebabkan terjadinya nanti ketidakobjektifan atas penilaian dari wajib pajak. Mengembalikan buku atau catatan dokumen yang dipinjam dari wajib pajak, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Wewenang pemeriksa, ini wewenangnya ya, memasuki ruangan, meminjam buku catatan, meminta keterangan kepada pihak wajib pajak maupun pihak ketiga, ya, memperlihatkan pembukuan dan sebagainya. Hampir sama lah dengan kemarin. Hak wajib pajak ya tadi kewajiban dari pemeriksa. Sebaliknya ya, kewajiban wajib pajak ini haknya pemeriksa. Ya, jadi hanya dibalik-balik saja. Jangka waktu pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan lapangan itu kalau untuk tujuan lain hampir sama dengan pemeriksaan tujuan lain, yaitu 4 bulan. Ya, 4 bulan. Tapi kalau pemeriksaan kantor hanya 14 hari. Ya, dalam hal jangka waktu terlampaui, pemeriksaan harus selesaikan. Pemeriksaan dalam rangka permohonan penghapusan NPWP harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan. Jadi ada syarat ketentuan juga di sini. Misalkan kalau menguji untuk kepatuhan juga ada syarat ketentuan yang berlaku di sana. Apa yang dimaksud dengan syarat ketentuan yang berlaku di sana? Seperti contohnya Pak, misalkan untuk menguji kepatuhan ya, syarat ketentuan itu misalkan pemeriksa atas SPT tahun 2019. SPT tahun 2019 kan sebenarnya disampaikan adalah April 2020. Kalau dia misalkan tepat waktu ya, April 2020. Seandainya di April 2020 masuk surat SPT-nya itu, kemudian otomatis April 2020 itu SPT disampaikan oleh wajib pajak dengan posisi misalkan lebih bayar. Kita ketahui lebih bayar itu harus diproses secara undang-undang adalah jangka waktu 12 bulan. Sehingga kalau April 2020 dia sampaikan SPT, 12 bulannya adalah April 30 April 2021. Ketika 30 April 2021 tidak ada kepastian hukum yang diberikan kepada wajib pajak, maka 1 Mei 2021 LB atau lebih bayar yang dimintakan oleh wajib pajak seharusnya diberikan semuanya untuk menjamin kepastian hukum. Dan 1 bulan sejak jatuh tempo 12 bulan itu, maka Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan ketetapan pajak berupa SKPLB. Artinya akhir bulan Mei itu harus terbit SKPLB. Ya, apabila tidak terbit maka dihitung denda bunganya. Nah, di sini menarik teman-teman. Seandainya bagaimana kalau seandainya Pak ternyata berkas SPTLB tersebut keselip. Yang seharusnya itu ketika wajib pajak masukkan SPT itu April 2020, maka seharusnya ketika dia menyampaikan SPT itu
kedetek sama kantor pajak, maka seharusnya kantor pajak langsung menerbitkan surat perintah untuk diuji, ya. Tapi kenyataannya ternyata keselip, Pak. Baru ditemukan itu misalkan Februari 2021 SPT LB itu. Baru ngeh di sana ada LB SPT tersebut. Bagaimana, Pak, kalau seandainya itu diperiksa? Ya, kalau mau diperiksa silakan saja, kan jatuh tempo, karena itu masih Februari, jatuh temponya kan April. Tapi kan pemeriksa diberikan waktu 4 bulan secara ketentuan. Apakah memang harus diselesaikan 4 bulan? Jadi kalau misalkan Februari, awal Februari terbitkan surat perintahnya, misalkan 1 Februari, maka 4 bulan itu akan berakhir di Mei. Karena Februari, Maret, April, Mei. 30 Mei lah, 31 Mei lah seharusnya pemeriksa itu bisa menyelesaikan. Tapi kita harus tahu bahwasanya ada jangka waktu yang terlampaui, yaitu 30 April 2021. Sehingga meskipun argo dari pemeriksaan tersebut itu masih ada sampai dengan 31 Mei, tapi karena jatuh tempo LB tersebut adalah 30 April, maka mau nggak mau pemeriksaan atas SPT LB itu tetap diselesaikan sebelum akhir April. Itu dia ya. Itu yang disebut dengan pemeriksaan di sini dalam hal jangka waktu terlampaui, pemeriksaan harus diselesaikan. Nah, kalau dalam konteks tujuan lain ini seperti apa, Pak? Kita ketahui pencabutan NPWP tersebut dijamin oleh undang-undang, yaitu kalau untuk orang pribadi itu 6 bulan, untuk badan itu 12 bulan. Sehingga sama juga, seandainya wajib pajak tersebut mengajukan pencabutan NPWP di tanggal 2 Januari 2021, misalkan ya, maka 6 bulan itu harus ada kepastian hukum bagi wajib pajak orang pribadi tersebut. Nah, berarti kalau misalkan Januari tersebut dia masukkan 2 Januari, maka 4 bulannya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Maka tanggal 1 Juni lah harus ada kepastian hukum apakah dicabut atau tidak. Kalau seandainya terlewati, maka hak wajib pajak harusnya disetujui, yaitu NPWP dicabut. Nah, kalau seandainya baru diketahui, Pak, ekstrimnya, kalau tadi masih dalam jangka waktu yang LB tadi ya, ternyata Pak berkas tersebut baru diketahuinya tanggal 10 Juni Pak. Kan sudah terlewati. Ya mau nggak mau sebenarnya pemeriksaan itu hanya dilakukan untuk secara prosedur saja. Endingnya, misalnya pun itu harus ditolak, maka tetap harus disetujui. Kenapa? Jangka waktu tersebut sudah terlampaui, yaitu tanggal 1 Juni. Sementara sprint pemeriksaan terbitnya 10 Juli. Bukan kesalahan dari pemeriksa, tapi memang dari pihak unit kerja itu yang lalai atas hal itu, sehingga yang mau nggak mau NPWP tersebut disetujui, proses pemeriksaan hanya untuk melihat secara administrasi. Dari sini ya, pemeriksaan dalam rangka permohonan pencabutan PKP harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan sama seperti NPWP tadi ya. Pemberitahuan pemeriksaan lapangan, nah ini sama juga, hampir sama, diberikan kepada dengan menguji kepatuhan, diberikan kepada wajib pajak atau bisa diwakilkan. Kemudian pihak-pihak wajib pajak, pihak yang terkait dengan wajib pajak, misalkan pegawai, anggota keluarga dan sebagainya ya. Panggilan pemeriksaan kantor disampaikan oleh maksimal pos bukti pengiriman surat pencatatan atau bukti pengiriman lainnya. Peminjaman dokumen juga sama, bisa dikirimkan juga ya. Nah, peminjaman berupa harus dilaksanakan sesuai ketentuan peminjaman, yaitu 7 hari, 14 hari, 7 hari peringatannya. Apabila penolakan pemeriksaan terjadi, pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, WP menolak untuk diperiksa, termasuk menolak menerima surat perintah pemberitahuan pemeriksaan lapangan, atau pemeriksaan kantor memenuhi, dia datang seandainya. Bukan nggak datang ya, kalau nggak datang otomatis dia menolak. Tidak datang dan menolak otomatis nanti sama dengan exitnya. Datang saja, tetapi dia menolak untuk dilakukan pemeriksaan, itu sama exitnya, yaitu WP harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Kalau WP tidak mau, sama BA penolakan pemeriksaan. Dan singkat saya ini pada saat ujian kemarin sempat ditanyakan ya. Konsekuensi penolakan pemeriksaan, ya ini, maka rekomendasinya itu nanti bisa tidak diproses, tidak dapat dipertimbangkan, atau terjadinya penolakan pencabutan NPWP atau PKP, atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Kemudian penjelasan wajib pajak dan pihak ketiga, sama seperti menguji kepatuhan di sini ya, menggunakan pasal 35 di sini ya. Dan itu harus dijaga kerahasiaannya, sebagaimana dimaksud dengan pasal 34. Teman-teman kemarin pada saat ujian, hampir mayoritas di situ benar ya. KKP dapat disusun dengan menggunakan format yang hampir sama dengan menguji kepatuhannya.
yang kemarin kita laksanakan. Rekomendasinya adalah rekomendasi sesuai dengan tujuan dan kriteria dilakukan pemeriksaan tujuan lain. Oke, memang materi kita hari ini cukup simpel teman-teman, namun saya harapkan memang kita hari ini berdiskusi ya, berdiskusi untuk mengisi waktu luang kita, karena masih banyak sekali waktu di sini ya. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau berdiskusikan teman-teman? Oh ya, sebelum saya lupa, saya foto dulu aja ya, biar nanti kita nggak apa namanya itu nggak kelupaan, karena di sistem dari KKN STAN belum masuk pertemuan ke-14. Ya. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Waktu kita masih banyak sekali. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Tadi salah satu kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain itu ada pemeriksaan dalam rangka keberatan. Berarti kalau pelaksanaannya di lapangan sendiri, berarti kalau untuk keberatan itu tadi apakah cuma berada di Kanwil aja ya Pak? Jadi benar-benar maksudnya pemeriksaan untuk tujuan lain itu dilaksanakan oleh Kanwil KPP, bukan yang itu. Mungkin KPP lebih yang pencabutan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP atau pengukuhan secara jabatan seperti itu Pak. Bisa jadi terjadi KKPP juga melakukan pemeriksaan itu. Karena misalkan hanya saja nanti ada pelimpahan kewenangan atau adanya permintaan dari Kanwil untuk dilakukannya pemeriksaan atas wajib pajak dilakukan keberatan dengan nama sebagai berikut. Bisa jadi seperti itu, adanya permintaan dari Kanwil, tapi yang melaksanakan tetap KPP. Bisa jadi seperti itu juga, Mas. Jadi kalau kita mengikuti cara berpikir, kan kalau tadi Mas kan cara berpikir seperti keberatan itu kan adanya di Kanwil, maka harusnya Kanwil gitu ya. Nah, tapi dalam kenyataannya kadang-kadang juga ada permintaan bantuan untuk dilakukan pemeriksaan atas permintaan dari Kanwil yang dilaksanakan oleh pihak KPP. Karena kadang-kadang Kanwil berpikir KPP lebih tahu atas wajib pajak tersebut, maka yang melakukan itu sebaiknya KPP. Ada yang berpendapat seperti itu juga. Jadi fleksibel juga sih sebenarnya, Mas. Halo, bisa didengar suara saya? Siap Pak, sudah paham, terima kasih. Oke. Ini kelas 69 ya? Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Udah pada sarapan? Sudah, Pak. Sudah, kalau ada yang belum sarapan, sekalian sarapan aja. Saya tadinya mau ke kantor dulu, tapi nggak cukup waktu kalau ke kantor. Saya mungkin selesai kita ngajar ini, saya baru ke kantor. Saya lebih cenderung, kadang-kadang kerjaan di kantor dengan saya mengajar hampir sama. Hampir tiap minggu saya dapat jadwal ngajar. Ini mungkin selesai teman-teman ngajar teman-teman, saya tetap punya jadwal ngajar di Pusdikat Pajak. 2 minggu ke depan saya betul-betul ngajar di kelas digital forensik sama teman-teman digital forensik untuk sebagai ahli mereka. Ya. Jadi beda pengajar dan penyidik itu beda tipis katanya. Nah, monggo teman-teman, ada yang mau didiskusikan apa? Nggak terlepas dari materi saat ini juga, mau diskusi apapun bebas lah untuk ngisi waktu kita. Tapi saya nggak tahu juga apakah kita memang harus sampai jam 10 atau tidak ya. Karena memang materi yang kita lihat itu cukup sederhana untuk materi hari ini. Tapi kalau teman-teman merasa yang kemarin itu materinya nggak terlalu
masih banyak yang masih belum jelas, ditanyakan aja terkait dengan LHP dan KKP. Terkait dengan ujian, yang pasti memang ada 2 soal ya, seperti saya sampaikan minggu-minggu sebelumnya ya. Itu pertama itu ada soal esai dan ada soal terkait dengan kasus ya. Kasus yang saya maksud di sana ya kasus nanti sampai dengan pengisian dari SPT itu. Sampai dengan bukan pengisian SPT, sampai nanti membuat nota penghitungan. Mulai dari nanti teman-teman dari kasus itu, teman-teman bisa menjawab berapa penghitungan PPh terutangnya, berarti nanti teman-teman tuangkan dalam KKP, kemudian nanti dibuatkan LHP-nya. Saya berpikir LHP-nya 1 kemungkinan ya, bukan 2. Dalam praktek kan LHP itu 2, ada LHP konsep dan LHP net ya. Nah, saya berpikir adalah LHP yang Anda buat nanti adalah LHP net. Net itu artinya adalah pertama Anda buat kertas kerja pemeriksaan, kemudian Anda buatkan SPDP, bukan SPDP, SPHP ya, SPHP beserta daftar temuannya, kemudian nanti Anda buatkan juga adanya risalah pembahasan, ikhtisar hasil pembahasan, dan yang terkait dengan hal itu terkait dengan closing conference ya. Kemudian nanti juga Anda harus buatkan juga nanti sampai KKP net, LHP netnya ya. Kalau seandainya tidak ada terjadi perubahan pada saat closing conference atau pembahasan dengan wajib pajak, maka sebenarnya ada KKP juga yang berubah. Tapi KKP yang hanya terkait dengan pembahasannya ya. Jadi sehingga di situ kalau ada misalkan wajib pajak menyanggah dengan bukti, kemudian dari bukti tersebut Anda rasa memang koreksi Anda tidak bisa dipertahankan, maka ada temuan yang dibatalkan. Kemarin pada saat kita membahas risalah pembahasan dan ikhtisar hasil pembahasan, itu kan sudah ketemu di situ ya, bagaimana cara mengisinya kalau seandainya terjadi koreksi temuan yang dibatalkan. Ya. Nah, atas koreksi yang temuan dibatalkan tersebut, maka harusnya tertuang dalam KKP pembahasan. Bagaimana KKP pembahasan itu ya dibuatkan KKP yang mirip dengan itu, tinggal dalam kurung KKP setelah pembahasan kan gitu, tinggal dibawakan di penjelasannya KKP pembahasan. Nah kemudian LHP-nya pun demikian, ketika LHP terjadi senet berarti LHP pada saat di awal, kemudian nanti ada muncul LHP pada saat pembahasan seperti apa, itu sebenarnya tinggal copy paste. Nah cuma ini nggak bisa di copy paste teman-teman, pada saat ujian nanti teman-teman manual, jadi tulis tangan ya. Nah, kalau bisa meskipun waktunya kepepet, tapi tulisannya agak bagus sedikit lah, jadi bisa kebaca ya. Bolehlah kayak dokter, tapi jangan dokter-dokter banget ya, karena kan Anda masih jurusannya perpajakan ya, belum jadi dokter, gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian nanti ketika Anda membuat LHP net, di situ kan ada saran dan usul kesimpulan. Ketika saran dan usul kesimpulan Anda di situ, berarti itulah nanti yang menjadi produk hukumnya. Jangan sampai nanti Anda menyimpulkan adanya cuma SKP, STP-nya nggak ada, padahal Anda buat produk hukumnya 2, SKP dan STP. Berarti kan waktu Anda membuat suruh di LHP Anda meniru entah siapa punya, waktu membuat Anda not hit, Anda mencontek siapa punya lagi kan begitu ya. Nah ini kan jangan sampai nggak inline gitu. Kalau mau bohong sekaligus gitu ya, saya nggak ngajarin ya. Tapi di situ kadang-kadang udah terbaca kok ya. Saya kadang-kadang kalau mau saya koreksi itu senyum-senyum aja gitu loh ya. Ini kayaknya punya siapa dan punya siapa yang diambil dia ya. Nah, karena apa dengan online sekarang kan mungkin Anda, saya moga-moga sih nggak terjadi ya. Mungkin bisa jadi phone a friend, ask the audience, saya nggak tahu juga ya. Itu bisa terjadi atau enggak, semoga enggak sih ya. Diawasin nggak Anda? Ngawasin juga repot kan? Kan gitu, model kepercayaan aja nih kan. Jadi tinggal melihat aja nanti hasilnya ini kok bisa begini jadinya ya. Nah, jadi di LHP nanti ada saran dan kesimpulan dan usul. Usul itu nanti membuat produk hukum apa yang akan diterbitkan. Produk hukum yang akan diterbitkan itu nanti terjadilah nota penghitungan. Nota penghitungan itu nanti dibuatkan SKP, tapi Anda berhenti sampai dengan nota penghitungan, teman-teman. Nah, makanya kemarin saya coba untuk saya latih untuk mengisi sampai dengan nota penghitungan. Nah, apakah semua nota penghitungan diisi, Pak? Kelihatannya enggak, hanya terkait dengan PPh badan saja. Kenapa saya kemarin men-challenge Anda sampai dengan mengisi withholding tax maupun PPN? Ada dua dalam pemikiran saya. Yang pertama itu nota penghitungan itu adalah tidak hanya PPh badan, semua objek pajak itu pasti sama, pasti ada.
supaya Anda tahu dan Anda paham di situ. Yang kedua adalah saya pengen melatih diri Anda terkait dengan insting Anda dan naluri Anda ketika melakukan pemeriksaan. Bahwasanya meskipun Anda meriksa ada hanya PPH badan, tapi ingat ketika skop Anda itu all textile, Anda bisa melangkah ke withholding tax dan PPN. Ya, itu yang saya pengen mati. Kalau dalam menjawab soal ujian, ya yang Anda jawab, yang ditanya saja, nggak usah melebar kemana-mana. Karena waktu Anda cuma 2,5 jam, ya. Kecuali kalau 1 jam Anda bisa selesai semuanya, Anda mau ngomong apa aja di sana ya monggo, gitu ya. Tapi kalau 2,5 jam saja kurang, Anda ngoceh kemana-mana, nggak usah, gitu ya. Yang pertanyaan yang nggak terjawab, Anda udah ngoceh kemana-mana, repot nanti. Karena saya nggak nilai ocehan Anda, kan begitu, ya. Nah, itu yang terkait dengan ujian nanti. Esainya apa saja, Pak? Saya nggak tahu juga karena saya bukan pembuat soal ya, tapi saya mengira-ngira saja bahwasanya kira-kira dalam akhir mid semester setelah mid dan mau sampai dengan hari ini itu kan yang kita bahas terkait dengan KKP semua ya, sama LHP semua. Dan silabusnya pun singkat saya seperti itu. Jadi mohon kiranya teman-teman memperdalam sesuai dengan silabus. Ya, kalau seandainya tidak sesuai dengan silabus, Pak, saya pastikan itu bonus. Titik. Nggak usah bertanya lagi, ya. Jadi kalau di luar dari yang silabus itu ditanyakan kepada Anda, saya anggap itu bonus. Kenapa? Berarti soal sudah melenceng. Tapi saya yakin tidak demikian. Ya, jadi jangan berharap ada bonus. Karena bukan pasti apa namanya si pembuat soal sudah tahu ini silabusnya nggak mungkin dia keluar gitu ya. Itu sebuah keajaiban saja kalau terjadi ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari KKP LHP ya tentunya Anda harus lihatlah KKP itu mulai dari KKP tengah, akhir, KKP di awal, di akhir itu kan saya pernah jelasin. Awal itu ada mana yang berubah, mana yang nggak boleh berubah, ya kan? Itu isinya apa, kan begitu ya? Itu kan harus Anda bisa jelaskan. Kemudian itu bagian tengah itu membuat apa, bagian tengah itu tersebut yang mana yang dibakukan, mana yang tidak, kan gitu pernah saya jelaskan. Ingat yang dibakukan itu yang atas sama yang bawah, yang atas itu judul sama KOPS ya, sama nama wajib pajak dan tahun pajak, sedangkan yang di bawah itu berupa penjelasan dan dasar hukum, itu firm, itu nggak bisa dirubah. Tapi tengahnya sakarepmu kan begitu kan, makanya beberapa kali bertanya itu, Pak boleh dikoreksi di mana? Ya wes monggo, itu kan nggak diatur. Mau kamu isi setiap KKP itu ada koreksi atau semuanya kamu masukkan ke B7 B8 ya monggo nggak ada aturannya. Yang penting satu jawabannya benar gitu ya. Nah, jadi itu terkait sama KKP. LHP juga apa namanya? Dalam LHP itu kadang-kadang kita harus melihat juga di dalam laporan tersebut LHP itu membuat apa sih kan gitu. Makanya kalau teman-teman yang nggak pernah ngerjain kagak bisa jawab gitu loh ya. Makanya saya paksain teman-teman untuk mengerjakan laporan hasil pemeriksaan itu supaya teman-teman setidaknya ada yang nyantol. Oh LHP itu begini toh, apa saja sih dokumen yang harus dilampirkan? Itu kan paling di atas tuh, benar nggak sih? Terkait waktu pemeriksaan itu kan ada dokumen yang harus dilampirkan apa saja, ya kan? Terus kemudian pengujian kita apa saja, ya kan? Tahun pajak dan sebagainya. Jadi ketika Anda pernah melihat LHP itu, pasti Anda terbayang. Gitu loh, apa saja. Jangan dibayangin yang di sana saja ya. LHP itu perlu dibayangin juga ya. Oke. Nah, kemudian pertemuan ke-13 kita itu pernah membahas tentang usul tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut apa, ya kan? Nah, bagaimana terus kemudian sampai nanti kalau seandainya ditingkatkan ke pemeriksaan bukti permulaan itu apa sih? Kan gitu ya, pemeriksaan bukti permulaan itu apa, kemudian nanti syarat-syaratnya bagaimana, dan apa namanya itu, apa perbedaan karena pemeriksaan bukti permulaan itu ada dua, tertutup dan terbuka. Ya. Sama ya kalau nanti tujuan lain pun ditanyakan kan teman-teman bisa jawab lah apa sih kriteria tujuan lain tersebut kan gitu ya, artinya yang diperiksa dalam rangka tujuan lain itu apa saja sih kan tadi saya jelaskan tuh ada banyak tuh kan sampai terkait dengan tax treaty ya kan itu. Jadi kalau syarat dan sebagainya hampir-hampir sama lah ya. Jadi terkait dengan soal kasus itu pasti itu nanti adalah untuk PPh badan saja. Ya, jadi KKP-nya pun KKP PPh badan.
Dan kalaupun ada pengujian, kemungkinan hanya satu pengujian langsung ya teman-teman ya. Hanya ada pengujian langsung. Mungkin ekualisasi atau nanti uji arus filter dan sebagainya, itu saja. Jadi saya berpikir tidak cenderung banyak untuk KKP pendukung atau bahkan saya sering bilang sub KKP. Jadi kalau sub KKP-nya nggak diperlukan, nggak usah buat gitu ya. Tapi kalau diperlukan untuk menguji nilai tersebut, maka baru dibuat karena KKP pendukung atau sub KKP-nya. Saya rasa sub KKP atau KKP pendukung paling satu aja. Misalkan B1 atas omset dan ternyata itu harus diuji, maka harus ada B11, itu saja sih. Jadi simple. Dan nanti kemungkinan KKP itu akan KKP, LHP, ikhtisar, risalah sampai nota penghitungan itu akan disediakan kepada Anda untuk diisi. Dan itu akan diisi secara tulis tangan manual ya. Jadi yang selama ini jarang menulis, berlatihlah untuk menulis kembali ya. Secepat apa kemampuan Anda dalam menulis ya. Kalau Anda rasa kemampuan menulis lama, bagaimana dengan kemampuan berpikir? Kan begitu ya. Moga-moga bisa lebih cepat ya. Gitu ya. Karena biasanya kalau jalan nulis mikir enggak, kadang-kadang kan gitu. Nulis itu ada dua loh ya, ngetik sama nulis manual. Kan sekarang canggih ya. Kalau nanti menulis manual, Anda pakai pulpen, di-scan lagi gitu ya. Nah, oke, saya bilang kalau nulis pakai komputer aja masih lama, susah banget, apalagi nulis manual ya kan gitu. Kalau biasanya copy paste ya. Nah, satu lagi adalah setiap semester, mid semester maupun UTS, menjelang UTS dan UAS, ada 2 tugas yang harus dikumpul. Kita baru punya 1 tugas kemarin, ya kan? Nah, itu sebenarnya saya nggak mau ngerepotin, ya kan gitu. Tapi di satu sisi saya harus juga objektif untuk menilai dari tugas Anda. Kalau nggak mau repot, ya enggak. Saya juga, karena ketika Anda ngumpulin juga ngerepotin saya gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga nggak mau direpotin. Tapi karena ini sebuah kewajiban dan ini nantinya menjadi penolong Anda, maka saya harus mau nggak mau mengatakan ya itu harus dikumpulin gitu ya. Yang dikumpulin itu apa Pak? Ya sudahlah, kumpulin aja yang kamu buat itu mulai dari KKP kemarin sampai dengan nota penghitungannya. Oke? Nah, KKP sampai nota penghitungannya. Moga-moga itu bisa jadi satu Excel saja, bukan satu folder ya. Moga-moga bisa satu Excel. Ya, di situ semua. Nah, tinggal nanti satu Excel itu kalau sudah di situ semuanya, tinggal Anda buat rename saja Excel atas nama siapa gitu ya. Jadi nanti 30 orang mengumpulkan dalam satu folder masing-masing satu Excel ya. Jadi 30 Excel di dalam itu tinggal masing-masing itu bernama. Udah nanti tinggal di zip kirim via email ke saya. Bagaimana Pak kalau ternyata Pak Excel-nya beda-beda Pak, ada Excel KKP, ada Excel LHP, ada Excel risalah dan sebagainya. Ya sudahlah, saya nggak mau ngerepotin Anda. Buatin aja dalam satu folder, tulis namanya, nanti digabung sama teman-teman yang lain yang bentuknya jadi satu. Oke, itu dia. Nah, itu terkait dengan aktivitas Anda nanti ya. Aktivitas Anda itu mencapai berapa ya? 40% ya? 40%, 30% UTS, 30% UAS, kan begitu ya. Nah, jadi kalau Anda itu saya berharap adalah Anda menyempurnakan nilai Anda, gitu ya, menyempurnakan nilai Anda. Ya, saya nggak berpikir untuk DO, tapi kalau ada yang terlalu ya mau gimana, kan gitu. Masa nggak dalam satu pertanyaan pun nggak bisa dijawab, ya kan? Atau ngalur ngidul, kan gitu. Ini kan keterlaluan juga, bukan apa-apa. Iya kalau dirimu terjerembab sendiri, gitu loh. Kalau terjebak sendiri dinilai yang masuk zona degradasi, misalkan ya, dinilai misalkan C-nya pun nggak nyampe ya, jangankan C, D-nya aja nggak nyampe, mau dibuat EE juga nggak nyampe gitu loh ya. Jadi mau dibuat F, F nggak ada gitu loh, repot kan. Nah, F saja nggak ada gitu loh, kamu masuk di zona F gitu loh. Satu lagi ada yang A, A-nya kalau bisa lebih bukan A plus lagi, apa lagi lah sudah, kan gitu ya. Jadi saya mau ngangkat dia mau setinggi apa lagi gitu. Yang di bawah mau diangkatnya mau berapa lagi gitu kan. Artinya kan yang zona F ini memang keterlaluan. Nah, masa nggak ada satu pertanyaan pun bisa dijawab sama dia. Ya kan? Itu loh maksud saya ya. Saya nggak berpikir demikian. Ya, jadi setidaknya adalah yang bisa Anda jawab dari itu semua. Gitu, ya. Masa iya, kan ini rekonsiliasi fiskal ini kan sebenarnya nanti yang tertuang dalam KKP itu kan sudah Anda dapatkan di materi PPh Badan kan sebenarnya kan. Gitu loh ya. Itu loh maksud saya ya.
Masa nggak bisa menjawab dari situ? Dan saya juga menjawab bukan karena hasil, tapi proses. Jadi ketika Anda berproses itu hasilnya tidak sama dengan jawaban, yang saya lihat adalah poin per poin dari jawaban Anda. Gitu, ya. Jadi nggak usah pusing nanti, ya kok saya PPh kurang bayarnya sekian. Oh iya, cara PPh kurang bayar itu nanti adalah rangkaian cerita pada saat Anda mengkoreksi. Karena satu poin saja Anda koreksi salah, otomatis berdampak rentet gitu, sampai dengan nota penghitungan. Tapi saya tidak melihat di situ, tapi saya lihat adalah proses dari masing-masing. Jadi kalaupun perhitungannya salah, tapi saya melihat adalah proses dari pembuatan itu. Kalau Anda memahaminya pasti akan baik. Tapi kalau Anda tidak pernah mengerjakannya sama sekali, ya jangankan ngerjain, bayangin ini sulit kan begitu ya. Itu maksud saya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Dan belajarlah sesuai dengan passion, bukan dengan pressure. Clear ya? Karena kalau Anda belajar dengan pressure, kagak ada yang masuk. Ya. Kecuali ada satu namanya the power of kepepet. Ya. Kadang-kadang ada orang yang dengan power of kepepet bisa masuk, bisa terjadi juga, dan itu akan dia ingat selamanya. Kadang-kadang ya. Jadi sehari sebelumnya karena panik dia baca betul-betul dan dia konsentrasi penuh masuk ya, ya syukur-syukur kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya. Tapi ada juga yang prosesnya by learning, pelan-pelan dia baca dalam waktu senggang dan sebagainya. Dan belajar itu tidak hanya dalam proses Anda sekarang ini ya teman-teman. Sampai kapanpun ya Anda harus belajar. Jadi nggak usah berpikir di bawah tekanan, tapi berpikirlah dengan belajar ini saya mendapatkan ilmu, ya dengan mendapat ilmu ini saya nanti bisa menjadi yang lebih baik. Makanya saya bilang jangan pressure tapi passion. Ya, apapun itu. Karena passion itu biasanya senang aja gitu, mau ngapain aja senang. Gitu. Makanya kalau Anda mau ke rumah apa namanya pacar Anda, hujan badai pun Anda tempuh karena ada passion di sana kan gitu ya. Ada keinginan, kemauan gitu ya. Apapun ditempuh kan, hujan badai pun ditempuh. Tapi kalau hujan rintik-rintik ternyata dia sakit kan gitu ya. Ini repot juga ini. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Saya sebentar nelfon ya teman-teman ya. Sebentar aja.
Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bebas saja, mau nanya apa juga nggak apa-apa. Ya, monggo, Pak. Kalau pemeriksaan tujuan lain itu hasil akhirnya apakah selalu rekomendasi atau gimana, Pak? Terus kalau misalnya kayak tadi rekomendasi ke seksi pelayanan, nah itu kayak tindak lanjutnya tuh tergantung dari seksi pelayanannya atau gimana? Oh enggak, jadi umum sepengetahuan saya tujuan lain itu produk hukumnya nggak ada berupa SKP, hanya berupa apakah simpulannya dicabut atau enggak, itu saja sih. Nah kemudian dia persetujui atau enggak permohonan. Nah kemudian terkait dengan kalau seandainya terjadi pencabutan NPWP atau NPWP, tindak lanjutnya apakah harus harus Mbak. Pemeriksa itu memberikan rekomendasi, nanti rekomendasi itu akan dikirimkan ke seksi pelayanan. Seksi pelayanan itu akan menerbitkan surat pencabutan NPWP atau NPWP. Nanti ditandatangani oleh kepala seksi pelayanan atas nama kepala kantor. Itu nanti diterbitkan sama dia dan dikirim oleh dia ke wajib pajak. Sama dengan SKP juga. Itu dia, itu terkait dengan tujuan lainnya. Oke, ada lagi? Ya, monggo. Saya berpikir yang ada koreksinya aja. Tapi biasanya kalau misalnya PPh Badan nih, koreksinya cuma atas omset sama HPP. Di bawahnya tetap ada perhitungan. Nah, jadi meskipun nanti koreksinya misalkan omset dan HPP, tapi temuannya itu otomatis ada PPh terutangnya. Jadi 3 temuan pasti, karena dampaknya kan PPh terutang itu berbeda. Dan di bawahnya baru ada nanti perhitungan digitnya, itu ya. Jadi nanti kan PPh terutang nggak ada koreksi Pak, iya, tapi yang dijelaskan di samping itu adalah akibat dari terjadinya koreksi atas PPh penghasil omset dan HPP, maka berdampak kepada perhitungan PPh terutang. PPh terutang itu dihitung dengan laba bersih hasil koreksi dari omset dan PPh HPP ditemukan laba bersih menjadi sekian dan dikalikan tarif pasal 17 sebesar sekian. Karena dampaknya ke sana, ya. Dan baru nanti ya. Oh, B7. Kalau kita memilih ke B7 semua ya ke B7. Ya. Maka di B7 saja nanti. Ya, sama-sama. Cuma meskipun nanti di B3 maupun di B7 dijelaskan itu atas biaya apa. Ya. Makanya dibuatkan rinci. Koreksi tersebut atas biaya-biaya sebagai berikut. Karena setiap biaya yang ada koreksi itu kalau seandainya masuk B7, itu kan koreksi dasar hukumnya beda-beda. Ya kan? Misalkan ada terkait dengan yang tidak bisa dibebankan oleh pemegang saham, ya ada yang tidak boleh terkait dengan aturan kenikmatan, ada yang tidak boleh karena misalkan piutang yang tidak tertagih, itu kan dasar hukum beda-beda. Masuknya ke B7 semua, tapi waktu di penjelasan itu harus dirinci. Ya. Kertas terpisah nggak apa-apa. Kertas terpisah nggak apa-apa. Tapi ikut di-scan ya. Jangan pula nanti nggak ikut di-scan. Oke ya. Dan jangan lupa ya untuk bisa memisahkan apa itu kredit pajak dan apa itu objek pajak. Pasal 29 itu kredit pajak ya teman-teman. Pasal 25 itu objek kredit pajaknya. Jadi PP yang dikurang bayar itu bukan pasal 29, tapi saya makanya tidak mau menggunakan atas temuan Anda hitung menjadi PP yang kurang dibayar. Maka atas PP yang kurang dibayar itu saya nggak mau menggunakan istilah pasal 29. Tetap PP yang kurang dibayar. PP yang kurang dibayar itu ditambah denda, itu menjadi PP yang masih harus dibayar sendiri. 29 itu adalah istilah 29 itu bersamaan dengan 25. Itu adalah istilah untuk wajib pajak secara self assessment melakukan pembayaran sendiri yang nanti menjadi haknya.
Haknya itu nanti akan kita uji. Ujinya itu terkait apa? Apakah benar memang haknya itu sudah dibayarkan atau belum ke negara. Yang kedua, apakah mereka tepat waktu pembayarannya atau pelaporannya. Ya, ketika nanti tidak tepat waktu pembayaran atau pelaporannya, nanti harus Anda uji di KKP B13. B13 itu kan ada tuh terkait dengan pelaporan dan penyetoran pasal 25 dan 29-nya dia. Ya, itu karena apa? Kita lakukan pengujian untuk menguji benar-benar atas haknya dia memang terlaksana atau tidak. Ya. Dan apakah memang yang dilaksanakan dia secara self-assessment itu tepat waktu atau tidak. Dampaknya nanti kalau dia tidak tepat waktu, maka nanti berdampak kepada penerbitan STP. Atas kurang bayar yang kita hitung sendiri, itu dampaknya adalah nanti penerbitan SKP. Jadi harus bisa dibedakan ya. Bukan berarti atas SKP itu dikenakan denda lagi speed STP. Ya nggak bisa lah. Masa dalam satu objek ada 2 penetapan. Atas kurang bayar ada kenakan SKP, dan itu bisa seakan-akan dia berarti telat bayar. Telat bayar berarti STP lagi berupa, ya nggak bisa. Gitu ya. Maka atas perhitungan kurang bayarmu itu produk hukumnya SKP, dendanya pasal 13. Atas dia keterlambatan atau ketidakpatuhan di dalam self-assessment, itu nanti didenda dengan STP. Pasal 7 dan pasal 9 umumnya, kemudian produk hukumnya pasal 14. Makanya nanti di note-hit, judul paling atasnya itu adalah STP, dasar hukumnya pasal 14. Tapi ketika Anda di bawahnya, di halaman 2, di halaman 19A, dasar pengenaan pajaknya, dasar hukumnya adalah pasal 9 dan pasal 7. Itu ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Berapa orang yang masih kurang sehat? 1 orang aja tinggal. Ya, yang kemarin, yang di sini sempat ada yang positif kemarin, enggak? Masih ada ya? Sudah sembuh? Udah mendingan sih Pak, tapi belum swab lagi. Oh, belum swab lagi. Udah nggak demam Mas? Sudah nggak ada apa-apa lagi? Udah nggak ada Pak, udah normal aja. Oh ya udah, nggak apa-apa sih. Keluarga kemarin positif semua, enggak? Enggak Pak, saya sendiri doang, jadi langsung diasingkan, langsung Oh, isolasi. ya jangan diasingkan, isolasi namanya. Iya. Nah, ya moga-moga sehat-sehat lah. Jangan lupa istirahat sama minum vitamin. Baik Pak. Nah, yang penting sehat dulu ya teman-teman ya. Itu aja sih. Dan makanya saya bilang tadi, kalau pressure malah nggak masuk, imunnya berkurang. Gitu ya. Nah, passion itu Anda ceria, Anda bahagia, sehingga Anda menganggap ya belajar itu kebutuhan. Tahu juga sampai saat ini saya baca buku dan belajar kok. Nah, gitu ya. Nanti kalau Anda mau baca-baca buku yang agak bagusan itu banyak sih saya, tapi saya bingung juga mau naruh di mana. Saya senang itu koreksi yang itu Renat Kasali. Sudah baca 2 ini, shifting sama disruption. Itu ada 4 seri punya dia. Bukan jual bukunya dia ya, tapi saya melihat dia menuliskan sebuah kisah nyata juga, tapi tentang bagaimana peradaban dunia saat ini. Dan makanya orang banyak menggunakan istilah disruption itu ya dari bukunya dia. Disruption sama shifting. Profesor Renat Kasali. Dan satu buku saya ada ditandatangani beliau langsung. Karena istri saya nggak ketemu sama beliau. Ada lagi yang mau tanyakan teman-teman atau mendiskusikan? Terkait yang lainnya apapun terserah kalau mau diskusi. Pak, boleh bertanya tentang ini Pak? Suaranya jauh banget Mas. Boleh bertanya tentang jangka waktu Pak? Sorry? Tentang jangka waktu KUP Pak? Boleh. Kalau 1 bulan sejak 3
1 bulan dari 31 Januari itu tanggal berapa, Pak? Bahasanya kan Tahun 1 bulan, nggak bisa, Pak. Tahun nggak bisa. ya 1 bulan sejak 31 Januari. Ya 30 Februari, 28 Februari. Kalau berarti patokannya ini apa ya? Akhir bulan gitu, Pak ya? Iya, kan dia bahasanya bulan. Berarti misalnya 1 bulan sejak 14 Januari kapan, Pak? 1 bulan sejak 14 Februari. Ya, Januari, Pak. Januari, Pak. 14 Januari, ya tanggal 14-nya lagi. Kan tadi itu kan awal bulan kan? Kalau ini pertengahan bulan, Pak. Yang tadi akhir bulan, terus sekarang yang di tengah-tengah. Ya, sorry, yang tadi akhir bulan, ya berakhirnya akhir bulan berikutnya. Kalau di tengah bulan, ya berakhirnya tengah bulan berikutnya. Kan 1 bulan persis. Tapi itu kalau dirunut, Pak, 31, 30, 29, 28 sampai 14 tadi nggak bakal ketemu. Ya kebetulan bulannya nggak bisa ditambah kan? Iya, Pak. Iya. Berarti gimana sih, Pak, sebenarnya? Karena bahasnya 1 bulan. Makanya bahasanya kalau kita melihat itu pemaknaan dalam bahasa hukumnya dia, saya sih maknainnya. Saya nggak tahu interpretasi orang. Makanya saya dari dulu tuh pengen selalu ngasih masukan ke para pembuat peraturan itu adalah buatkan interpretasi yang sama sehingga orang tidak misinterpretasi. Itu dari dulu saya teriakkan itu, Mas. Tapi kadang-kadang memang sengaja buat interpretasi yang berbeda sehingga orang luar sana tuh bingung menginterpretasikannya. Jangankan orang luar, orang DJP aja masih bingung kok menginterpretasikan itu. Gitu. Itu loh. Jadi ini dari dulu gitu. Dari dulu. Pak Robert itu dulu pernah membuat itu sebuah modul. Modul itu di mana semua pemahamannya sama. Jadi mau apapun yang ditanyakan ya itu jawabannya. Itu yang terjadi kalau Anda masuk ke bank. Gitu. Bank itu kan sudah punya sebuah guideline sendiri ya. Dan guideline itu nanti disampaikan ke semua pegawainya sehingga ketika ada pertanyaan frequently action and question ya kan answer and question ya itu pasti sama jawabannya gitu. Nah memang itu yang diharapkan gitu. Nah jadi kalau bertanya kalau kita mengambil bahasa gini kalau mau seperti itu akhir bulan berikutnya ya kan gitu ya setelah berakhirnya tahun pajak kan sama ya maka akhir bulan berikutnya itu ya akhir bulan persis gitu ya terus kemudian berakhirnya tahun pajak berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak kan begitu kan itu bahasa yang ada kalau kita melihat di SKP pasal 13 berakhirnya tahun pajak ya 31 Desember berakhirnya masa pajak berarti tergantung masa pajak itu kalau masa pajak Januari berakhirnya kapan 31 Januari berakhirnya tahun pajak berarti berakhirnya bagian tahun pajak berarti bagian tahun pajak mulai kapan dia kalau misalkan bulan Juni ya bulan Juni dia menjadi wajib pajak kemudian dia harus Desember dia harus lapor berarti Desember berakhirnya bagian tahun pajak itu karena dia bagian dari tahun pajak ya makanya kalau tadi tahun pajak tadi Mas bertanya bulan bulan yang mana yang dimaksud kalau berakhirnya bulan itu tapi seingat saya bahasa di dalam undang-undang perpajakan itu nggak ada bulan masa tapi saya nggak tahu ya siapa tahu ada juga di dalam turunan peraturan itu bulan atau masa Mas enggak Pak masih definisi 1 bulan dulu penuh soalnya banyak kok bagian bulan itu 1 bulan gitu maksudnya itu yang ada di dalam undang-undang kita di luar itu nggak pernah ada didefinisikan lain jadi kalau memahami tentang bulan DJP nggak pernah mengenal bulan adanya masa tapi pernah menyampaikan bulan itu ketika menghitung sanksi bagian dari 1 bulan bagian dari bagian bulan dihitung 1 bulan itu adanya tapi kalau menerjemahkan apa itu pengertian bulan nggak ada gitu seingat saya ya yang bahasa-bahasa yang dalam di undang-undang pajak itu seperti itu kenapa kalau menggunakan bulan itu nanti interpretasi beda lagi makanya bagian bulan pun tetap dihitung 1 bulan supaya gampang aja ngitungnya jadi kalau lewat 1 hari misalkan tadi Mas mengatakan Pak mau ngitung sanksi nih Pak kemudian sanksinya itu dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan dibayarkan begitu bunyinya kan biasanya misalkan Pak jatuh tempo pembayaran bulan Juni tanggal
pembayaran itu untuk self assessment kan 15 ya. 15 bulan Juni itu jatuh tempo 15 Juli. 15 Juli. Dia bayar, Pak, tanggal 16 Juli. Maka penghitungan sanksi bagaimana? Maka lewat dari tanggal 15, satu hari pun itu dianggap bagian bulan, dihitung 1 bulan. Makanya 1 bulan bunganya. Hanya itu saja. Yang lainnya seingat saya tidak menimbulkan perdebatan. Kalaupun penyusutan, iya. Bagian bulan dihitung 1 bulan juga. Jadi 1 bulannya itu di sana bagaimana? Kalau di akuntansi Anda berbicara tanggal 15 ke atas itu dianggap bulan berikutnya. Kemudian kalau tanggal 1 sampai tanggal 15 dianggap bulan itu, pajak nggak mengenal bulan seperti itu. Lewat dari tanggal 1 pun dianggap itu sudah memasuki bulan itu. Nah, ini yang berbeda persepsinya, Mas. Jadi kalau persepsinya Mas tadi bagian menghitung bulan seperti itu kayaknya tidak pernah diadopsi oleh pajak. Tapi mungkin bisa diadopsi oleh akuntansi. Itu. Nah, ini makanya saya bertanya apakah ini kaitannya dengan pajak atau akuntansinya ini? Atau memang ada dalam sebuah aturan yang bunyi seperti itu? Ada aturan di peraturan pemerintah, Pak, terkait Sorry, pajak. bisa dekat sendiri dikit, Mas, suaranya? Ada aturan terkait pajak di peraturan pemerintah, Pak. PP berapa? PP, aduh sebentar saya cek ya. Dan contohnya itu persis nabrak 28 Februari, Pak. Nah, makanya Oh, dia nabrak 28 Februari. Nggak apa-apa, ikutin aja itu. sebentar, Pak. Satu bulannya dianggap 30 hari. Di situ. Mana dia? PP berapa? Kalau dia sudah memberikan contoh dalam PP-nya itu, ya ikutin aja PP-nya. Berarti yang dimaksud dengan bias itu bukan bulan, tetapi hari. 1 hari itu melebihi apakah ada 30 hari atau 31 hari. Itu juga sama kalau Anda baca tentang pasal 21. 1 bulan di sana langsung diukur sebanyak 26 hari. Kalau Anda menghitung nanti upah harian, dia sudah men-state langsung di sana. Saya nggak tahu apakah PP itu merujuknya kepada yang pasal 21 26 hari, apa 30 hari, apa 31 hari. Setiap itu penafsiran agak sedikit beda. Ini Pak, sebentar, izin share screen Pak ya. Saya udah lupa ini PP berapa, tapi saya screenshot waktu itu. Screenshot bagian perhitungannya. Ini Pak, jadi 3 bulan sejak Pak. Nah, kita lihat dulu. Yang poin B ya. Apabila wajib pajak menerima surat tapat pajak. Oh, ini terkait sama penerima surat SKP. Nah, ini karena haknya wajib pajak ya. SK keberatan, SK pengurangan, tapat pajak, keputusan batasan wajib pajak, atau putusan peninjauan kembali pada tanggal 30 November 2020, maka pembatalan terhadap surat pemberitahuan tahunan yang harus dilakukan paling lambat 24 Februari. Ini dia mereverse ke bulan kayaknya. Iya Pak, 3 bulan sejak ini. Iya kan? Makanya saya bilang kalau 3 bulan, ya bulan itu berakhir. Berarti November, Desember, Januari, Februari, ya kan? Kalau itu mereverse ke bulan, agak saya bilang tadi. Tapi kalau mereverse bagian tanggal berikutnya dia, yang poin A itu. Kalau poin A, ya kan, 21 September, maka dilakukan paling lambat 1 bulan kemudian ada 1 hari mundur, 20 Desember. Ya, gitu. Iya sama, Pak, kan? Masalahnya di sana Pak. Di mana? Saya berpikiran kalau di contoh A kan mudah aja, karena bulannya 30-31. 3 bulan sejak 21 September. Ya. September, Oktober, November, Desember. Tinggal mundur 1 hari kan tanggal 20, berarti kan maksimal. Iya, kalau itu di pertengahan begitu cara hitung ya Mas DJP. Iya, kalau di pertengahan. Nah, kalau di akhir bulan, gitu di akhir bulan. Kalau dekat akhir bulan, di akhir bulan dia hitungnya. Karena bulan itu berakhir di akhir bulan. Gitu cara menghitung DJP mandiri dulu. Makanya saya bilang tadi, kalau misalkan Mas tanya tadi, misalkan Januari Pak, ya Februari. Saya bilang.
Kan begitu tadi kan? Karena itu Eh, berakhirnya akhir bulan, gitu kan? Tapi kalau Mas tadi contohin tadi tanggal berapa tadi? 14 ya? 14 apa tanggal? Saya contohkan tanggal 15 ya, tanggal 15. Tanggal berapa tadi Mas? Contohkan tanggal bulan ya ya. 14 saja Pak. 14 ya kan? Saya bilang kan ya Berarti tanggal 13. tanggal 13 bulan berikutnya. Sama. Berarti nggak bisa. Nggak bisa 30 hari persis. Karena memang apa ya, nggak mungkin orang ngapalin ngitung hari-hari. Gitu. Beda sama bank itu ngitung per hari. Kalau DJP bulat-bulatin aja dia. Gampangnya gitu Mas. 21 ya 20 mundur sehari aja. Intinya itu. Jadi kalau tanggalnya itu tanggal 13, satu bulannya kapan? Ya mundur sehari aja bulan depan ya. Berarti tanggal 12. Tapi kalau akhir bulan, ya akhir bulan berikutnya aja buat. Gitu ya Mas ya. Terus Kecuali Pak, PPh 21. 21 itu hitung satu bulan dan 26 hari. Untuk upah harian ya. Nanti coba lihat. Pasal 21. Di Perdirjen ya. Jadi terkait dengan ngitung-ngitung bulan, itu yang saya pahami. Ya kan, hitung Baik, Pak. sanksi bagian bulan dihitung sehari, bagian bulan dihitung satu bulan, gitu Mas. Penyusutan juga sama, bagian bulan dihitung satu bulan. Nggak pernah berinci dia. Berarti misalnya yang tadi 30 November, 3 bulan setelah, berarti itu tanggal 1 Maret, Pak. Sorry, 30? November. Terus? 3 bulan setelah, Pak. 3 bulan setelahnya? Yang itu Iya. aja 30 November berarti Desember, Januari, Februari. Ya 28 Februari. Oh, 28 Februari juga. 30 November kan? Iya, Pak. 3 bulan ya kan? Iya, Pak. Ya berarti 30 November, Desember, Januari, Februari. 28 Februari kan? Tapi yang tadi contohnya 3 bulan sejak itu, Pak. 3 bulan sejak 30 November, 28 Februari. Benar, 3 bulan sejak dengan tadi pertanyaan Mas dengan 3 bulan setelah. Saya cuma konfirmasi berarti karena tadi 3 bulan sejak 30 November itu akhir itu bulan. sebenarnya gini, 3 bulan sejak, pasti sejaknya itu dari mana? Pertanyaan berikutnya. Ya kan? 3 bulan sejak diterbitkan SKP. Ya. Kan begitu. Ya, berarti Pak. SKP terbitnya kapan? 30 November. Ya. Ya, berarti 3 bulan sejak itu. Kalau sejak itu berarti sama dengan setelah itu kan? Oh, bukan beda ya? Kalau bahasa setelah itu bagaimana? Misal kayak sekarang tanggal 15 Maret gitu. Ya. 1 bulan sejak 15 Maret kan 14 April. Berarti ya, 1 itu kalau bulan bagian setelah. bulan. Itu baru bagian bulan. Kalau di pertengahan bulan, Mas, mundur 1 hari. Sejak itu biasanya dianalogikan ya setelah. Tapi bahasa hukumnya jarang setelah kalau kita menggunakan sejak. Tapi kadang-kadang kalau Anda baca aturan undang-undang yang lain, itu kadang-kadang menggunakan juga istilah setelah. Kalau di JP pajak itu selalu menggunakan bahasa sejak, jarang setelah. Hampir semua peraturannya. Saya nggak tahu, saya belum ngecek juga di KBPI. Coba aja cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejak itu sama setelah sama nggak? Aduh, bingung, Pak. Nggak apa-apa, karena apa namanya, hukum itu juga harus punya standar bahasa yang sama dengan KBBI, nggak bisa enggak. Terus konfirmasi juga, Pak. Waktu ini kan saya pernah bertanya, hitung dari jatuh tempo pembayaran itu. Sampai yang dibayarkan. Ya, itu berarti sejak tanggal 16 berarti, Pak ya? Jatuh tempo pembayaran kapan? Tanggal 15. Tanggal 16 apa tanggal 15? 15, Pak. 15. Oke. Tapi kalau ngitung sanksinya dari tanggal 16 gitu, Pak. Sampai dengan dibayarkan. Ya, tanggal 15 itu jatuh tempo sampai dengan dibayarkan. Bahasanya kan sejak jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo pembayaran itu 15, berarti sejak tanggal 15, Mas. Sampai dengan dibayarkan. Sejak 15 berarti ya. 15 sampai dengan dibayarkan.
Harinya kalau mau ngitung ya tanggal 16 harinya. Tapi perhitungannya itu 15 itu jatuh temponya tanggal 15 ya sampai dengan dibayarkan. Sampai dengan dibayarkan itu berarti tanggal dibayar kapan? Tanggal 16 Pak, besoknya. Ya udah, 1 hari. 1 hari 1 bulan. Berarti 1 hari sama dengan undang-undang bilang bagian bulan dihitung 1 bulan. Jadi tetap 1 bulan. Misal sejak jatuh tempo pembayaran 15 Juli Pak. Nah, 15 Juli dibayarkannya 16 bayarnya Agustus. tanggal 16 Agustus. Iya. Ya, 2 Berarti bulan. kan 2 1 bulan. bulan pertama adalah 15 Juli sampai 14 Agustus. Ya. Bulan kedua adalah 15 Agustus sampai 16 Agustus. Ya, betul. 1 bulan. Oh. Tapi biasanya, Mas, nah ini satu lagi nih, itu nggak pernah ada penafsiran di undang-undang kita. Ada 2 penafsiran. Ada penafsiran. Iya, maksud saya kalau begitu cara ngitungnya, itu penafsiran, maksud saya penafsiran cara menghitungnya itu memang ada, tapi benar-benar 1 bulan persis. Tapi seingat saya ada tuh pasal 15 deh. Coba buka pasal 15 Undang-Undang BPH. Pasal 15. Pasal 13. Ada cara ngitungnya dia. Saya nggak lupa. Kelihatannya itu yang pertama dari tanggal 15 sampai tanggal 15. Baru nanti di pasal pokoknya pasal 8, pasal 9 atau pasal 13 lah. Cara ngitung kayaknya pasal 13 deh. Di penjelasannya ada. Jadi gini, bulan pertama itu dari tanggal 15 sampai tanggal 15. Bulan berikutnya dari tanggal 15 sampai tanggal 15. Sampai bulan terakhirnya. Jadi kalau misalkan jatuh tempo gini gampangnya, saya kasih contoh. Jatuh tempo bulan Juni. Berarti Juli, 15 Juli. Ya kan? 15 Juli. Nah, 15 Juli ini ternyata baru dibayarnya tanggal 16 Oktober. Berapa bunganya? Ya kan? Maka cara ngitungnya, ini seingat saya ya, nanti kita cek aja di undang-undang. Jadi 15 Juli, 16 Oktober. Berarti 15 Juli ke 15 Agustus, 1 bulan. 15 Agustus ke 15 September, 2 bulan. 15 September sampai dengan 15 Oktober, 1 bulan. 3 bulan. Nah, 16 itu dihitung 1 bulan lagi. Kalau persis Pak tanggal 15 Pak, bagaimana? Ya, masih bagian dari 3 bulan. Seingat saya ya, tapi kita coba lihat. Wah, ini memang menarik. Ini perdebatan dari dulu nggak ada habisnya. Karena memang nggak pernah memberikan contoh sampai detail seperti itu. Seingat saya. Adapun cuma perhitungan dalam 1 bulan saja. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana terhadap hitungan 3 bulan. Kan begitu, atau 4 bulan. Bagaimana cara menghitungnya? Lewat dari sebulan aja Pak. Nah, di pasal itu ada nih di pasal 14 ada juga cara ngitungnya. 14 itu di situ dikatakan. 18 kan sejak berutang Pak ya. Nah, 15 itu bulan Juni. Juni berarti berakhirnya kan Juli, ya kan? Iya. Juli. Ini kebetulan 18 September, jadi udah jelas kan? Ya, nah yang mepet itu yang tanggal 16, nggak ada emang. Nah, itu pun contoh yang kedua tanggal 12 kan? Udah jelas. Iya. Ya, yang mepet nggak ada Mas. Jadi ada penafsiran orang yang seperti saya sampaikan. Ada juga yang penafsiran orang itu di akhir terakhir itu, tadi kan dari Juli ke Oktober ya, 16 Oktober ya. Maka ngitungnya itu ada yang pertama tadi dengan 15 ke 15. Ada penafsiran kedua, 15 Juli ke 15 Agustus 1 bulan. 15 Agustus ke 15 September 2 bulan. Nah, pada saat Oktober, karena itu bulan terakhir, ke 14 Oktober, 3 bulannya. Tanggal 15 itu dihitung sudah 1 bulan sendiri lagi. Penafsirannya memakai yang tadi Mas punya. Yang tadi itu bagian bulan itu tanggal 21, jadi tempo 20. Tapi 20-nya mana? 20 bulan berikutnya atau pas lagi yang di ujung? Yang tadi kan di ujung tuh tanggal 14-nya dihitung kan? Iya. Nah, apakah setiap bulan mundur 1 hari? Kalau dimundurkan 1 hari, makin lama bisa jadi 1 bulan itu mundur lagi kan? Ini memang nggak ada. Benar itu.
Jadi ada dua penafsiran itu yang saya bilang tadi, dalam hitung itu ada dua penafsiran, tapi saya nggak pernah baca terkait jurisprudensi di pengadilan pajak ya untuk menghitung itu ya. Tapi kalau di undang-undang, coba cari aja sampai sedetail itu nggak ada. Dia nggak pernah memepetkan waktu harinya, tidak pernah memepetkan hari, sehingga hanya memberikan contoh ya seperti tadi aja, yang harinya udah jelas. Baik Pak. Ya. Ada lagi nggak contoh tadi perhitungan itu? Sehingga saya cuma itu doang ya, STP Ya, tadi. Pasal 14 pasal aja. 8 itu juga Pak, pasal 8. Pasal 8 memang ada hitungannya? Ada Pak. Yang dimaksud 1 bulan adalah misal dari tanggal ini sampai ini. Iya. Nah, bagian dari bulan itu 1 bulan penuh, 22 Juli sampai 21 Juli kan? Ya, hanya 1 bulan itu kan? Bagaimana kalau 3 bulan seperti tadi? Ya itu ada penafsiran yang liar, jadinya ada dua penafsiran seperti itu, Mas. Ini dalam prakteknya. Itu ya. Jadi kalau nanti mau pakai salah satu dari situ, ya saya masih mengaminkan karena itu memang nggak ada penafsiran yang mutlak terhadap itu. Oh iya Pak. Lalu bertanya juga Pak terkait misal SPT tidak disampaikan Pak. Nah kalau untuk biar bisa terbit SKPKB itu saklek harus melalui teguran ya Pak ya. Artinya kalau DJP-nya nggak ngasih teguran berarti itu pidana Pak. Bukan diurus ke SKP tapi pidana. Gimana? Sorry. Misal kayak kasus kemarin kan dia nggak menyampaikan SPT masa PPN tiap bulan, dia nggak sampaikan itu Pak karena dikukuhkan kan. Nah, lalu untuk bisa terbit SKPKB itu di pasal 13 ayat 1 huruf B disebut harus melalui proses teguran Pak. Ya memang harus ditegur. Nah, iya artinya misalkan sudah terlanjur tidak lewat proses itu, kan ini secara jabatan Pak. Jelas nggak lewat itu kan, artinya pidana Pak. Ya nggak, justru sebaliknya Mas. Dalam faktanya nih, pernah dibawa ke pidana, dia pra peradilan, digugurkan Mas. Karena AR-nya nggak pernah menghimbau atau menegur. Oh, ada tuh soal fakta gitu. Jadi memang ketika harus diterbitkan secara jabatan itu harus tegur dan himbau. Saya berpikir gini, makanya itu kesalahan juga dari pembuat undang-undang dulu ya. Kan wajib pajak itu dianggap tahu ya. Jangan pula negara seakan-akan punya kewajiban untuk negur dia. Tegur itu harusnya bahasanya dapat. Jadi kalau mau DJP mau negur silahkan, nggak ditegur juga nggak apa-apa. Artinya boleh langsung ditegakkan hukum dong. Artinya bisa diperiksa, mau dibukper itu kewenangan DJP. Iya, harusnya begitu. Tapi kita dikunci dengan bahasa tadi. Banyak sekali wajib pajak yang mengakukan gugatan maupun apapun itu ke pengadilan pajak atau pengadilan negeri biasa, pengadilan negeri umum ya. Itu terkait dengan hal itu. Saya belum ditegur kok, kenapa saya ditetapkan secara jabatan? Ada juga begitu. Itu menjadi tantangan tersendiri terkait dengan teguran itu. Itu ada di pasal 13 ya, sama pasal 9 ya. Pasal 3 ya. Pasal 2 apa ya? Terkait menyampaikan SPT atau mendaftarkan diri. Itulah Mas dikaliku DJP. Undang-undangnya. Sorry, kecilan? Berarti kalau kasusnya kayak kemarin itu yang kita latihan, udahlah jangan ke pidana dulu begitu ya Pak ya? Kurang lebih saya tangkapnya ya. Ada juga bisa masuk ke pasal pidana, bisa. Tapi biasanya kita suruh pada saat gini, proses pidana itu kan nggak bisa langsung dipidana ya. Biasanya itu ada gelar perkara. Nah, pada saat gelar perkara itu pasti ditanyakan wajib pajak, terhadap akun representatifnya sudah effortnya sampai di mana. Kalau misalkan sudah effortnya dia sudah himbau, konseling dan sebagainya, itu sudah dilaksanakan sama dia. Kemudian kita lihat unsur pidananya memang kuat, ya. Terus kemudian karena itu pas deliknya pasal 39 ya, 39 itu ada kerugian pada pendapatan negara, maka kita tanya kerugian pada pendapatan negaranya ada nggak? Ada Pak, senilai sekian. Maka terpenuhi, tercukupi dua unsur itu.
maka baru boleh dilakukan penyelidikan. Maksudnya pemeriksaan bukti permulaan. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi ada filternya itu di gelar perkara. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo Mas Rehan. Kan ini udah tahun 2020 sampai 2021 ya Pak. Nanti kalau misalnya pas ujian, apakah kita ngerjain itu ada beberapa yang ikut Ciptaker ya Pak? Soalnya kan penghitungan STP sendiri kalau di Ciptaker rada beda ya, untuk bunganya itu bukan 2%, tapi pakai uplift gitu Pak, pembebanan gitu tergantung kesalahan. Itu kira-kira kita perlu pelajari nggak Pak untuk STP sesuai UU Ciptaker Pak? Ini kalau soal tidak membuatkan bunga berapa yang harus dihitung, maka Anda boleh pakai asumsi. Misalkan Anda memakai asumsi dihitung bunganya dengan undang-undang sebelum Ciptaker, yaitu 2% per bulan. Gitu. Tapi kalau misalnya soal sudah menentukan bunga untuk penetapan sanksi atas perpajakan sebesar sekian dituangkan dalam putusan Menteri Keuangan misalkan, ya maka Anda pakai itu. Oke Mas ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Sudah? Ada lagi teman-teman? Pak, izin bertanya juga tentang pengerjaan pengerjaan UAS. Jadi kan waktu di KKP ini ya Pak, kan misal kayak B7, B8 itu kan di bagian tengahnya pasti banyak. Pasti banyak, terus nanti yang dijelaskan di bagian akhir juga banyak. Nah, kemarin itu saya lihat video dari Bapak dosen koordinator bikin tentir seperti itu Pak. Jadi kalau arahan dari Bapak dosen koordinator itu penjelasannya bisa ditaruh di tengah Pak. Jadi setiap poin misal biaya reparasi biaya promosi aja deh. Biaya promosi kan, apakah ada daftar nominatif atau bukti-bukti pendukung lain, kan bisa jadi bahan koreksi juga di B7 ya kan Pak. Nah nanti penjelasannya itu di tengah yang cara nulisnya itu dari SPT berapa, dari pemeriksa berapa, terus ketemu selisihnya, terus dijelaskan karena apa dan segala macam. Nah nanti di dalam kolomnya itu enggak, jadi di bawahnya bagian kan, tengah. di bawah kolomnya toh. Oh enggak Pak, di tengahnya. Jadi di kolomnya nanti saya nangkapnya sih karena B7 misal B7 kan banyak item ya Pak. Jadi nulisnya total, jadi dalam pos penyesuaian fiskal positif misal terdapat total koreksi sebesar berapa, terus nanti dasar hukumnya pasal 6 sama pasal 12, apakah seperti itu diperbolehkan atau seperti di awal tadi ketika Bapak menjawab pertanyaan dari Mutia, jadi penjelasannya tetap di kolom itu. Jadi kalau walaupun banyak ya ke lembar selanjutnya atau bagaimana gitu. Terima kasih Pak. Ya. Gini. Saya sih belum lihat punya Pak Komang, kan dosen koordinatornya Pak Komang. Ini praktek saya waktu menjadi pemeriksa. Jadi apakah koreksi itu, yang pasti gini, apa yang ada di pembukuan wajib pajak itu yang kita tuangkan dalam kertas kerja. Biasanya seperti itu. Kalaupun kita mau menggunakan istilah yang ada di SPT, silakan juga, nggak apa-apa. Tapi kan istilah yang ada di SPT itu biasanya kita terjemahkan lagi. Misalkan seperti apa sih Pak? Misalkan di SPT itu kan masuknya ke 1770 Romawi 2 ya. Kan di situ ada, kalau 17 omset itu pasti 1770 Romawi 1. Ya kan? Kalau biaya-biaya HPP, biaya dari usaha, biaya dari luar usaha, itu adanya 1770 Romawi 2. Ada dua metode selama ini. Benar-benar kita saklek terhadap undang-undang, terhadap SPT itu. Jadi nanti DB1,
itu omset, di peredaran usaha, di B2 ngikutin yang ada di 1770 Romawi 2 HPP, berarti bentuk formatnya itu persis sama seperti itu. Terus kemudian di B3 itu sama dengan 1770 Romawi 2 juga, tetapi yang biaya operasional ya kan persis sama seperti itu juga. Ada yang begitu metodenya. Nah, nanti biaya itu akan disinkronkan dengan pembukuan dari wajib pajak. Misalkan dalam HPP, harga pokok penjualan. Judulnya HPP, kemudian di bawahnya itu sama seperti format SPT, tapi nanti isinya itu akan mensadur yang disampaikan oleh wajib pajak. Tapi ini butuh penalaran lanjutan, teman-teman. Kenapa? Mensinkronkan SPT dengan pembukuan oleh wajib pajak. Nah, ini ada teknik yang dilakukan oleh pemeriksa seperti ini. Ada juga. Makanya saya bilang tadi di awal adalah tengah itu seninya Anda. Seninya Anda. Nah, itu yang pertama. Ada yang pakai metode yang kedua. SPT dia abaikan, karena nanti akan berbeda sekali dengan pembukuan oleh wajib pajak, maka dia narik persis apa yang ada di pembukuan oleh wajib pajak. Nah, misalkan kolom peredaran usaha itu ada 2, ekspor dan lokal. Dia buat ekspor dan lokal. Kemudian HPP itu dia memakai adanya persediaan awal, persediaan akhir, dan sebagainya. Persis sama dia masukkan ke situ HPP. Judulnya HPP, tapi isi tabelnya itu yaitu sama dengan pembukuan oleh wajib pajak. Nah, di bawah tabel itu ada sheet jeda antara sheet itu dengan dasar hukum. Nah, sheet yang dengan dasar hukum, setelah dasar hukum kan ada penjelasan. Setelah sheet biasanya masih ada jeda, baru nanti ada kolom lagi sendiri yaitu penjelasan beserta dasar hukum. Di bawah penjelasan dan dasar hukum itu ada tanda tangan pemeriksanya. Ya kan? Nah, di kolom yang tentang uraian dari buku besar wajib pajak, itu terkadang di bawahnya langsung itu berupa penjelasannya, tanpa memasukkan ke kolom penjelasan dan dasar hukum. Ada yang seperti itu. Karena maknanya sama dia pikir. Tapi, kalau kita mau melihat standar baku, koreksinya ada di sana, ya di dalam kolomnya itu, terkait dengan HPP tadi misalkan, kemudian di bawahnya itu ada uraian dan penjelasan. Nah, di uraian dan penjelasan itu, ya, kita baru menjelaskan di sana, misalkan HPP, persediaan awal itu apa sih di sana? Kalaupun ada koreksi karena pengujiannya apa? Kalau memang mau masuk ke B2 tanpa masuk ke B3. Nah, terus kemudian kalau seandainya karena ini HPP itu biasanya koreksinya itu tersendiri, pengujiannya ada, lebih cenderung orang memasukkan itu di KPP-nya sendiri, tidak masuk ke B7. B7 itu biasanya kaitannya erat dengan B3. Umumnya seperti itu. Tapi kalaupun ada B2 yang Anda memasukkan ke B7, saya tidak mempermasalahkan. Karena ini kan seni Anda saja sebenarnya sih. Nah, kalau penjelasannya banyak banget, Pak. Nah, saya berpikir gini, penjelasan atas biaya ini, kan tadi kita sudah klaster kedua, HPPK atau operating expense. Kalau di operating expense, berarti seluruh yang ada di pembukuan oleh wajib pajak yang dia masukkan ke dalam biaya operasional, masuknya ke B3 harusnya. Nah, karena apa? B3 itu adalah biaya operasional. Nah, ketika biaya operasional itu di-declare semuanya, ya memang sebanyak yang di-declare di laporan keuangan dari wajib pajak. Apakah dari situ ada koreksi, Pak? Ada. Kalau seandainya ada, ya ada. Terus kemudian kalau bagaimana kami mengkoreksinya? Apakah perlu di B3 atau B7? Ini pilihan saja. Tidak harus di B3, Anda bisa memilih ke B7. Kalau Anda memilih B7, semuanya di-pull di B7, maka memang nanti atas koreksi yang ada B3, B3 dan B4 ya, karena B5 kan penghasil dari luar usaha ya. B3 dan B4, biaya operasional dan biaya dari luar usaha, itu tentunya masuk ke B7. Kalau di B7 semuanya ada koreksi, tentu nanti akan banyak. Tapi kalau Anda mau split di B3 sendiri, di B7 sendiri, supaya tidak terlalu banyak, itu juga tidak apa-apa. Tapi saya belum lihat ya, video Pak Komang mana? Coba lihat. Di-share aja nggak apa-apa. Maksud saya biar nanti apa yang dimaksud Pak Komang itu saya paham juga gitu.
Coba. Baik, Pak, sebentar Pak, Ah, dicari nggak di apa-apa. WA Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Cara saya belum pernah lihat, saya khawatir nanti apa namanya itu logikanya mungkin sama, cara penyampaiannya saja yang beda. Sudah saya kirim lewat chat Pak. Chat dengan saya, bukan? Chat di room Zoom ini Pak. Oh, oke, oke. Ya, kenapa saya sampaikan begitu? Ya, apa ya? Benar, teman